Hi guys, I'm Muhammad Yusrin Novansyah. I study English in Lentera. Hi everyone, I'm Anjo Octavia and I study English in Lentera. Hi guys, I'm Trio Francisca. I study English in Lentera. I'm Maranela Siva. I study English in Lentera. I study English in Lentera. I'm Siva Miakmal. I study English in Lentera. I'm Abdurrahman Fadila. I study English in Lentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you today? I hope you was fine in your all activity and welcome back again to my class. And today we are going to study and to discuss about modal auxiliary. Well guys, modal auxiliary kita akan melihat secara definisi, kemudian nanti anggotanya siapa saja, jenisnya ada berapa, dan juga seperti apa rumusnya. At the first, let's take a look from the definition. Definisi dari modal auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Oke, jadi dijelaskan di sini bahwa yang namanya modal auxiliary itu disebutnya sebagai kata kerja bantu, ya, atau pembantu. Dan juga ada kata kerja utama. Ya, ini disebut sebagai pembantu. Nah, kita logikakan ini sebagai bos. Untuk pembantu ini disebutnya sebagai auxiliary, ya, atau sini modal auxiliary. Sedangkan untuk kata kerja utama atau bosnya kita sebut sebagai ordinary. Jadi yang namanya kata kerja bantu itu adalah auxiliary, sedangkan kata kerja utama adalah ordinary. Jadi perlu kita ketahui dari yang namanya kalimat, dalam satu kalimat itu kadang ada satu kata kerja, ya, atau satu verb, atau ada yang dua kata kerja, ya, bahkan ada yang tiga kata kerja. Seandainya dia satu kata kerja, maka dalam kalimatnya ini disebut sebagai ordinary. Satu kata kerja berarti verbnya itu adalah verb ordinary. Namun ketika ada dua kata kerja dalam kalimat tersebut, maka ini satunya adalah auxiliary dan satunya adalah ordinary. Kalau ada tiga kata kerja, kan di sini ada tiga kata kerja, maka ini auxiliary. Ya, jadi logikanya adalah yang namanya auxiliary ini bisa lebih dari satu. Ya, pembantu itu boleh lebih dari satu. Sedangkan yang namanya ordinary atau bos itu dalam satu kalimat hanya satu saja. Dan biasanya letaknya berada di sebelah kanan rentetan kata kerja, dan verb ordinary selalu berada di sini. Oke, for example, ya, kita sudah punya di sini. Nah, ini adalah contoh dari ada they eat siomay in class. Nah, maka di sini ada satu kata kerja. Kalau satu kata kerja, maka ini pasti verb ordinary, karena verb ordinary itu bisa berdiri sendiri. Ya, they eat siomay in class. Nah, ketika ada dua kata kerja, maka satunya verb auxiliary dan satunya adalah verb ordinary. She will go to Bali next month. Ya. Dan kalau ada tiga kata kerja dalam satu kalimatnya, nah, maka seperti ini contohnya, I have been studying in university for 3 years. Maka verb yang pertama dan kedua itu pasti verb auxiliary atau pembantu. Nah, verb yang ketiga adalah verb ordinary.
Posisi verb ordinary selalu berada di setelah verb auxiliary. Dan verb ordinary dalam satu kalimat ini hanya satu saja. Sedangkan verb auxiliary bisa lebih dari satu. Oke. Ya. Back to modal auxiliary. Ya, sekarang kita lihat secara anggotanya. Ada berapa sih anggota dari modal auxiliary? Ya, anggota modal auxiliary itu yang dipelajari itu jumlahnya ada 12. Oke, yang pertama itu ada will. Kemudian ada shall. Lanjut ada would. Should. Kemudian ada ought to and had better. Yeah. Will, shall, would, should, ought to, and had better. Kemudian di sini kita punya can, would, may, must, might, and have to. Yeah. Will, shall, would, should, ought to, have better. Can, could, may, might, must, might, have to. Ya, semuanya berjumlah 12. Dan hati-hati di sini modal itu memiliki lebih dari satu arti. Ya, ada banyak modal yang memiliki lebih dari satu arti. Kita artikan dulu. Untuk yang will ini artinya adalah akan, atau kalau dalam kalimat tanya berarti dia artinya adalah akankah. Shall juga artinya akan atau akankah. Would ini juga sama artinya akan untuk yang lampau. Tapi bisa juga artinya adalah bersediakah, atau maukah. Should juga artinya akan untuk yang lampau, tapi bisa juga artinya harus. Ought to and had better. Nah, ini artinya adalah sebaiknya. Apa bedanya? Kalau untuk had better itu sebaiknya untuk yang sekarang, sedangkan ini untuk yang lampau. Jadi ketika itu diucapkan berarti lebih baik menggunakan had better. Can artinya bisa atau dapat. Will juga artinya bisa. Apa bedanya? Can itu untuk yang sekarang dan could itu untuk yang lampau, sama seperti ini. Me, do you have correction pen? Can I borrow it? Kemudian ada may. May itu artinya boleh. Assalamualaikum. Excuse me, sir, may I come in? Come in please, sit down. Bisa, may I come in? Come in please. Okay. Excuse me, sir, may I come in? Yes. Excuse me, sir, may I come in? 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 Must itu artinya harus. Kemudian might itu artinya boleh. Have to ini artinya harus. Oke, ketika dalam kalimat tanya maka bisa menjadi bisakah, would menjadi bisakah, boleh menjadi bolehkah.
Nah, tinggal ditambahkan kata kah saja. Ya, tapi awas, nanti tidak semua modal bisa dibuatkan dalam kalimatannya. Oke, ini adalah anggota modal dan juga artinya. Ya, ini wajib kita hafalkan dan dalam hitungan detik saja sebenarnya bisa dihafalkan. Will, shall, would, should, ought to, had, whether, can, could, may, might, must, have to. Okay. Next, selanjutnya kita lihat dari jenisnya. Ada berapa jenis sih dari modal auxiliary? Ya, modal auxiliary ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada jenis verbal. Dan yang kedua ada jenis yang berbentuk non-verbal. Ya. Oke, apa bedanya jenis modal auxiliary yang verbal dan juga yang non-verbal? Ya, tentu kita lihat dari rumusnya. Dan untuk rumus dari modal auxiliary, ya, ini ada 3 bentuk, yaitu ada bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Kita lihat dulu untuk rumus yang verbal, maka rumusnya seperti ini. Ya, rumus dari modal yang bentuk verbal. Dan untuk yang bentuk non-verbal, bedanya ada di mana verbal dan non-verbal? Ya, this is the difference between verbal and non-verbal. Bedanya setelah modal langsung verb 1. Ini setelah modal ada be-nya terlebih dahulu dan ketemunya dengan kata sifat atau kata keterangan. Sedangkan ini ketemunya dengan kata kerja. Yuk kita lihat baik-baik lagi. Ulang, definisinya adalah kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Jadi yang namanya modal, ya, ini yang 12 ini adalah daftar kata kerja bantu. Ini semuanya pembantu. Membantu siapa? Membantu kata kerja utama. Kata kerja utamanya siapa? Ya, kata kerja utamanya berarti adalah verb 1 di sini. Sedangkan kalau misalkan di non-verbal tidak ada kata kerja utamanya, adanya kata sifat. Ya, berarti definisinya agak sedikit berubah. Kata kerja bantu yang membantu kata sifat. Ya, tapi tidak usah bingung-bingung. Intinya yang namanya modal auxiliary itu adalah setelah anggota modal nanti ketemu dengan verb 1. Setelah anggota modal ketemu dengan kata sifat. Bagaimana dengan contoh dalam kalimatnya? Okay, let's take a look about the example of modal auxiliary. Well guys, let's take a look the examples of modal auxiliary in sentence. Ya, ini untuk contoh yang verbal. Kita lihat. I will make a glass of coffee for you. Ini ada verb, kemudian ini juga ada verb. Nah, ini yang verb auxiliary atau ini modalnya, dan ini sebagai verb ordinary. Semuanya sama ke bawah. Ya. We shall play football in schoolyard. We shall play football in schoolyard. My father should not give them money. My father should not give them money. Oke, di sini ada modal. Dan ini ada verb satunya di sini. Next. You had better study English for your future. You had better study English for your future. An eagle can fly high in sky. An eagle can fly high in the sky.
Could you take my phone, please? Could you take my phone, please? Modal, kemudian verb 1. May I come to your house? May I come to your house? You must drink your medicine now. You must drink your medicine now. He has to sell his motorcycle. He has to sell his motorcycle. Would you go shopping with me? Would you go shopping with me? Ya, sederhana dan sangat mudah dipahami untuk contoh dari modal auxiliary, kalimat modal auxiliary bentuk verbal. Intinya di sini kita bisa melihat modal ketemu verb 1, modal ketemu verb 1. Semuanya seperti itu. Ya, ingat di sini hanya boleh ada satu modal saja, berbeda dengan yang seperti ini karena ini bukan kalimat modal auxiliary. Ya, ini sudah masuk rumus. Ada 2 auxiliary di sini. Untuk modal hanya ada satu modal dan juga satu verb ordinary. Oke. Next kita lihat contoh yang non-verbal. This is the example of non-verbal. Okay. At the first, let's take a look here. You will be fair to us. Kita lihat dulu secara grammatical. Ini adalah modal, will sebagai modal. Kemudian ada tambahan be. Berarti will be di sini modalnya. Lalu fair ini adalah adjective. He will be fair to us. I shall be there with my family. Shall be ini adalah modal. Ya, there ini adalah adverb. I shall be there with my family. Ya, ada be-nya karena tidak memiliki kata kerja. You should not be sad. You should not be modal. Dan sad ini adalah adjective. They cannot be angry to you. They cannot be angry to you. Angry is adjective. Could you be more diligent? Could you be more diligent? Yeah, diligent is adjective. This is modal auxiliary. May I be here? May I be here? Here is adverb. You must be there. You must be there. There itu adalah adverb. The last. My son and I have to be cool tomorrow. Cool is adjective. My son and I have to be cool tomorrow. Ya, contoh yang non-verbal. Tidak memiliki kata kerja asli. Hanya ada adjektif atau adverb saja. Maka dia wajib menambahkan be. Oke, bagaimana dengan contoh yang conversation? Yuk, kita lihat contoh yang conversation. I have a simple conversation here. Bob, can you help me? What should I do for you? I have to go to the market. Would you drive me there? Oh, I'm sorry, I can't. I must accompany my mother to hospital. She must get her medicine now. All right, I had better use public transportation. Oke, semua conversation di sini menggunakan modal. Can, should, have to. Okay. Finally, that's all about my explanation about modal auxiliary. I hope this explanation can help you to more understand about English. And thank you very much for watching my video. See you in the next video. Goodbye.